Saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 29 Januari 2022. Salam sukacita untuk kita semua. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang terkasih, ketakutan para murid sangat manusiawi. Mereka tentu tidak ingin hidup mereka berakhir hanya karena badai. Maka tidak mengherankan mereka berteriak minta pada Yesus. Mereka memohon Yesus mampu meredahkan badai. Dan Yesus melakukan itu. Dan badai pun redah. Danau menjadi tenang. Saudara yang terkasih, ketakutan para murid adalah ketakutan kita saat ini. Kita menemukan banyak badai dalam kehidupan kita. Baik masalah keluarga kita, masalah pekerjaan kita, masalah panggilan kita, masalah anak-anak kita, dan sekarang badai COVID yang sangat ganas membuat kita takut, cemas, saling curiga satu sama lain. Semua kita pasti takut akan badai dalam kehidupan kita. Kita semua takut akan kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang kita cinta, kehilangan masa depan kita. Tapi kita tidak hanya manusia biasa, tapi kita manusia beriman. Artinya manusia yang memiliki Tuhan. Manusia yang percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Karena saya ingin mengajak kita belajar dari kisah Injil hari ini. Setelah para murid membangunkan Yesus dan memohon bantuan Yesus untuk menghadapi badai, dan Yesus melakukan itu, semuanya menjadi aman dan damai. Danau menjadi tenang. Tercipta kedamaian. Badai yang tadi terjadi pada para murid akhirnya bisa redah karena kehadiran Yesus. Dan saya meyakini kehadiran Yesus itu akan membantu kita dalam badai kehidupan kita. Maka saudaraku yang terkasih, ada pesan indah bagi kita hari ini, agar kita tidak hanya fokus pada ketakutan dan kecemasan kita, dan mengabaikan kuasa Tuhan. Justru dalam situasi yang mencemaskan itu, seharusnya kita sadari bahwa kita masih punya Tuhan, masih punya Yesus yang selalu akan menguatkan kita. Kita punya Yesus yang selalu akan memberikan harapan baru pada kita. Kita punya Yesus yang selalu membantu dan menolong kita. Apa salahnya kita datang dan menyerahkan semua persoalan hidup kita pada Yesus? Badai laut yang dahsyat Yesus redahkan, apalagi badai kehidupan kita, pasti akan dibantu oleh Yesus. Kuncinya adalah datang pada Yesus dan percaya pada Yesus bahwa Dia bisa menyelesaikannya. Saudaraku terkasih, mari kita memohon kekuatan pada Tuhan, agar dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, sepahit apapun, kita dimampukan untuk menghadapi badai kehidupan itu bersama Tuhan. Saya percaya dalam segala kesulitan hidup kita, satu yang tidak boleh kita lupakan adalah datang pada Yesus, berserah pada Yesus, dan pasti selalu ada jalan penyelesaian karena Dia mencintai kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.